Ini kayaknya Gen Z itu nggak tahu motor plus Nggak ini. tahu motor plus. Orang lawas ini ternyata. Orang- Halo Sobat Otomotif Banyumas, sekarang balik lagi ke konten review bersama owner. Kali ini kita bareng sama Pak Oki lagi nih, yang kemarin sudah kita review menggunakan Avanza tipe G. Sekarang saya lagi bareng sama Pak Oki lagi pakai Fortuner yang kemarin pertama kalinya ya Pak. Ya. Main ke core, service, upgrade, pakai Fortuner terus nyaman, langsung naik Avanzanya. Sekarang kita mau tanya-tanya nih, kemarin tanya-tanya sedikit. Kita mau tanya-tanya sedikit kepada Pak Oki. Kemarin tuh ganti apa aja di Fortuner GR ini? Kemarin tuh ganti apa aja Pak? Kalau kemarin saya itu awalnya review-review dari beberapa medsos untuk bisa dapat masuk ke core injection itu, karena saya membutuhkan upgrade di sektor kaki-kaki ya, buat kenyamanannya sama di performance. Terus ketemu sama Koadit ya sebagai pemilik core injection sendiri, jadi saya terima beres lah istilahnya, ngikut apa yang Koadit sarankan. Jadi kebetulan untuk yang tadi suspensinya pakai produknya Provider Coilover, kalau yang kabel remnya pakai Goodrich ya, pakai Goodrich. Ya, kemudian kalau untuk di performnya remap itu ya, request. Kemudian di filter udaranya pakai Veroc, terus sama di downpipe-nya pakai Proline. Kemarin direferensiinnya beberapa produk sama mereknya itu untuk yang masih daily use, istilahnya nggak ekstrim ya, bukan yang dalam arti sampai porting polish, itu juga belum, masih standar aja, udah menurut saya udah lebih dari cukup lah, istilahnya gitu Mas. Sudah memberikan kepuasan. Betul. Gitu. Jadi core injection itu selalu memberikan penawaran apa sih yang konsumen itu butuhkan. Jadi apakah itu dari sisi performa ataupun kenyamanan dan keamanan, atau mungkin perbaikan-perbaikan kecil pun core injection siap untuk menanganinya. Nah, kebetulan di kasusnya Pak Oki ini, Pak Oki itu ingin mendapatkan sebuah kenyamanan di mobil ini dan juga performanya. Jadi sudah lengkap dengan remap ECU. Jadi banyak banget nih Pak, orang-orang tuh pada tanya ke core injection, kira-kira kalau dan di core injection itu habis berapa sih? Karena banyak banget yang komen atau DM mau remap sampai berapa ya, atau mungkin servis harga berapa ya. Jadi kalau untuk Fortuner ini sendiri, kemarin tuh Pak Oki mengeluarkan budget berapa? Kalau kemarin kebetulan lagi ada program itu ya spesial untuk coilovernya Provider. Itu kemarin habis sekitar 28 jutaan. 28 juta itu sudah all in, dan saya puasnya itu di cara pengerjaannya di core injection itu detail untuk yang suspensinya. Kenapa? Karena saya waktu yang mobil lama saya pernah pakai, atau mungkin dulu zaman masih orang tua saya beli mobil ganti shock breaker, ya kalau ganti shock breaker ya cuma diganti aja. Tapi ternyata di core injection itu kemarin sampai diukur dan dituning juga, diukur, jadi berat bobotnya kendaraan berapa. Before and afternya itu, jadi antara penggunaan di ban standar dengan suspensi bawaan pabrik, dan afternya menggunakan suspensi yang coilover ini gitu. Jadi tidak mengurangi kenyamanan atau standar penggunaan pabriknya, dalam arti setelan velg dan bannya, tapi untuk kekerasan, keempukan dan handlingnya itu yang benar-benar dituning benar-benar. Jadi itu yang menjadi saya baru tahu di core injection ada settingan-settingan dituning suspensinya sampai sedetail itu Mas gitu. Baru pertama kali lihat ada yang seperti itu. Kalau yang lain kan cuman ganti shock breaker ya udah asal pasang aja gitu. Shock breakernya mahal tapi rasanya kok ecek-ecek. Karena rasanya gerobak. Itu yang kadang-kadang mungkin ya di wilayah Banyumas atau teman-teman saya yang sering ngobrol, sering cerita, mereka takut beli shock breaker mahal itu karena ya mungkin ada orang yang jual atau dia beli cuman hanya asal pasang aja, tapi nggak tahu cara
pemasangannya, cara tuningnya. Jadi ibaratnya barang yang bagus tapi cara pemakaiannya nggak maksimal, jadinya nggak bisa maksimal dari produk yang bagus itu. Nggak bisa gitu. dinikmati, Pak. Betul. Gitu. Jadi kalau core injection itu sangat detail dan juga maksudnya, jadi kalau core injection itu secara teknis pengerjaan itu pasti sangat update. Dari shockbreaker coilover sudah ada timbangnya, jadi bisa ditimbang tuh mobilnya beratnya berapa, lalu disesuaikan, dituning coilovernya supaya tetap nyaman walaupun dengan ketinggian mobil Fortuner yang tinggi ya Pak. Betul. Terus untuk di remapnya kemarin hasil dari dyno testnya itu yang membedakan sama mungkin ya bengkel-bengkel yang ngakunya bisa nge-remap, yang ngakunya bisa reflash ECU, itu mereka nggak punya basic data. Basic data dalam arti orang kalau mau remap mau reflash itu harus based on data. Yang dipakai adalah mesin dyno. Jadi tahu nih before-nya standarnya keluar berapa horsepower on engine atau on crank, atau ibaratnya torsinya berapa, itu kelihatan before afternya. Jadi saya sebagai customer puas dalam arti saya bayar mahal, tahu nih apa yang saya dapetin nih gitu. Contoh kayak kemarin remap itu kan saya tahu standarnya ketemu di angka kemarin kalau nggak salah di 210 atau 200 horsepower lah itu. Cuman pastinya saya lupa karena kemarin di printin itu sama Ko Adit hasil dynonya gitu. Terus keluarnya berapa. Yang saya puas itu karena di fitur punyanya Fortuner GR ini kan ada 3 fitur, Eco, normal sama Sport. Nah, dengan cc besar, fitur Eco itu yang sering saya pakai nyaman banget. Kenapa? Karena konsumsi BBM-nya masih masuk, tapi tenaganya luar biasa. Torsinya kemarin hampir 6.000 Nm itu ya, Newton meter Nm dari tenaganya. Jadi kalau dalam kota pakai fitur Eco aja udah cukup banget. Tenaganya, torsinya gede, tapi kita cuma ngegas sedikit aja udah cukup. Jadi konsumsi BBM-nya nggak boros mas gitu. Jadi mobil 2800 orang biasanya takut kan CC gede pasti boros, tapi ini CC gede karena ada fitur Eco sama sudah di remap. Jadi kita cuma nginjak gas sedikit aja udah jalannya enak, karena mainnya udah di bawah 2000 rpm, dalam kota aja udah cukup, nggak perlu sampai 3000 rpm, main di 1500, 2000, 2500 itu konsumsi BBM-nya masih irit banget. Ternyata Pak Oki ini orangnya cukup melek tentang otomotif. Apa jangan-jangan Pak Oki sebenarnya adalah tukang bengkel ini guys? Enggak juga sih mas sebenarnya ya, karena kita mungkin zaman masih muda dulu ya, sering lihat majalah-majalah otomotif, suka baca-baca teknologi-teknologi apa sih di motor ya. Zaman dulu kalau langganan itu kan pasti selalu langganan setiap hari Rabu itu majalah otomotif sama Motor Plus apa ya, itu kan. Jadi kalau orang-orang lama ya mungkin dibilangnya ya, kita karena sering lihat aja seneng. Karena basicnya kalau basic saya seneng. Ini kayaknya Gen Z itu nggak tahu Motor Plus ini. Tahu Motor Plus. Orang lawas ini ternyata. Orang lawas. Makanya kok sampai tahu dyno test itu cara kerjanya gimana, bahwa itu adalah before after, setelah dan sebelum remap tuh harusnya hasilnya seperti apa, digunakan untuk apa. Iya, jadi sebelum saya milih core injection itu juga sebenarnya saya lihat beberapa bengkel-bengkel yang jual remap sama yang plus punya dyno. Jadi karena banyak di Jawa Tengah yang mereka cuma jual-jual remap, jual-jual jasa colok kabel begituan, tapi nggak bisa buktiin punya mesin dyno gitu. Kalau di Jawa Tengah ya mungkin Semarang, Purwokerto, salah satunya Jogja, Solo, itu yang punya bengkel dan kota yang ada bengkel bisa tuning plus dyno gitu. Jadi bayangkan itu. Tapi kalau yang cuman colok-colok doang itu sih kalau saya nggak masuk kategori yang valid ya gitu. Apalagi bilangnya murah ya. Waduh, kalau buat kendaraan pribadi sih kalau saya bilang mungkin kayak iklan ini ya, apa minyak kayu putih apa ya, buat anakku pakai coba-coba gitu kali ya. Kalau mobil kan sama segitu kan. Iya betul. Kita pakai tiap hari gitu kan. Kalau sampai salah kaprah ya kan, kita juga yang rugi kan. Iya. Orang-orang yang mindsetnya dana pelajar tuh mending. Waduh, sebenarnya kadang-kadang mereka niatnya mungkin mau
main low profile atau merendah, tapi mungkin kurang pas ya. Iya, Karena masalahnya dana iya. pelajarnya kok mobilnya setengah M loh, Bang. Nah, gitu. Kalau bicara dana pelajar itu kalau udah pakai mobilnya Ribbon, udah bawanya Pajero, itu bukan pelajar, Bukan gitu. Itu pelajar. pasti mobil bokapnya kan. Nggak mungkin gitu. Dan pasti namanya anime itu kalau mobil gitu ya, kalau mobil itu biasanya main aksesoris itu, saya pernah baca artikel di Motor Plus atau di otomotif itu, alokasi itu antara 5-10% itu udah dianggap wajar. Iya. Berarti kalau misalnya mobil 500 harga 500 juta, 10% berarti dianggap 50 juta, itu udah wajar. Iya. Jadi kalau mobilnya harganya 30 juta ya, dan variasi itu harga wajar. Kalau lebih dari 50% itu udah nggak wajar. Iya. Mungkin kemahalan atau memang barangnya barang yang rare atau Iya. barang-barang limited edition gitu. Itu sih Mas. Dan juga kalau Fortuner itu terkenal limbung, Bang. Sangat terkenal limbung karena ketinggian mobilnya. Betul. Rasanya setelah beberapa hari pakai ini, setelah ganti pakai Provender, rasanya gimana, Pak? Wah, nyaman Mas. Kemarin tuh saya habis pulang dari settingan itu langsung saya tes ke Dieng. Wah, itu nyaman banget. Dalam kota, luar kotanya, dari dalam arti ke Diengnya nanjak itu keluarga pakai nyaman. Anak-anak tidur juga nyaman gitu. Iya. Kan jalannya kan belok-belok ya. Ya, Dari segi tenaganya enak, di fitur eco apalagi di fitur sportnya, wah luar biasa Mas. Pakai eco aja udah enak banget, apalagi pakai sport. Karena mobil tinggi biasanya yang bikin mual, bikin pusing itu karena mobil limbung sama cara pengeremannya yang nggak pas. ya. Gitu. Kakinya nggak belajar. Iya, kurang Nah, sekolah. kurang sekolah. Itu yang harus perlu lah. Di penggantian ini jadi agak sedikit membantu gitu. Cara-caranya kalau anak sekolah lagi belajar matematika dikasih kalkulator lah. Iya. Biar hasilnya enak lah. Ini hampir sama. Berarti nggak nyesel ya, Pak? Ya, Dan nggak ada di hasil ya. core injection tuh nggak nyesel. Luar biasa, puas. Puas. Jadi buat sobat otomotif Banyumas, yang namanya perawatan mobil itu nggak ada kata mahal, ya Pak. Betul. Mahal itu mindset. Betul. Karena sebenarnya kadang-kadang orang ke bengkel itu bukan orang nunggu mobil rusak, sama kayak orang ke rumah sakit. Iya. Nah, kalau udah usia kayak saya, larinya adalah kontrol, check up, Ya, ya kan. ya. Nah, jangan sampai sakit parah dulu baru ke bengkel, atau sakit parah dulu baru ke rumah sakit. Mobilnya udah keburu rusak nggak bisa diderek, baru dibawa ke bengkel lah. Kan ada servis berkala kan, makanya ganti oli lah. Yang di luar itu yang orang harus tahu. Mungkin di maticnya ada di flash maticnya, mungkin di bagian kaki-kaki ada di flash pengeremannya, ya kan. Ya. Kampasnya dicek, jangan sampai udah terlalu parah tinggal plat kampasnya doang, udah nggak ada apa, tinggal plat besinya doang, kampasnya Kampasnya nggak ada. Nah, itu yang harus dicek gitu. Nah, sepengalaman Pak Oki nih selama servis mobil, yang membedakan core injection dengan bengkel lain itu apa Pak? Selain ini ya, selain apa namanya yang berhubungan dengan kendaraan. Kalau lihat di bengkelnya kunci-kunci ya pasti ya. Nah, Kalau kayak saya lengkap ya. kunci-kuncinya lengkap, cara pengerjaannya semua tersistem atau terupdate. Jadi kayak istilahnya settingan ban juga lihatnya adalah patokan pintu sebelah kanan. Ya. Itu standar pabriknya, tergantung dengan kapasitasnya. Kemudian alat-alatnya lengkap, bersih, rapi pengerjaannya, detailnya oke. Terus sistemnya tersistem baik secara servis ya. Kadang-kadang kan orang datang ditolak kan kita juga nggak suka kan. Ya. Nah, itu harus sistem booking oke juga, yang sudah ngikutin kekinian juga kayak di bengkel-bengkel gede katanya gitu kan. Kalau saya sih baru banyak review itu bengkel-bengkel di kota besar, yang membedakan lagi ruang tunggunya nyaman. Nah, Ruang tunggunya nyaman, kemudian ada gratis makannya sama gratis kopinya. free flow. Free kebetulan waktu servis penggantian pertama saya naruh ini sama anak saya, kebetulan pas jam makan siang Heeh. di situ dapat free makan gratis sama free kopi, terus sama-sama Society ternyata. Nah, ya, betul. Gitu. Wah, itu kalau kopinya Society sih jangan The best. ditanya lah, udah the best kalau menurut saya. Di Banyumas ya, Pak? Ya, saya sih bukan orang penikmat kopi banget, tapi kalau untuk rasa kopinya, kalau orang udah kena kopinya Society
biasanya kalau yang lain udah terstandarnya beda Iya. gitu. Keren banget di ruang tunggunya ada private barista ya, Iya. disiapin. Itu yang saya tahu. Kalau yang begitu-begitu tuh biasanya di bengkel-bengkel mobil mewah tuh, mobil A, mobil Lexus. Kalau bengkel-bengkel spesialis BMW nggak ada. nggak ada ya. Padahal Mon ini spesialis BMW. Kalau yang ada tuh kalau nggak salah di Lexus masih gitu, itu yang ada pelayanan gitu. Oh. Itu juga saya lihat di situ karena belum sanggup beli mobil Lexusnya. Jadi baru ngimpi dulu kan. Ya berarti cukup Fortuner bisa ngerasain di core injection. Iya. Jadi kalau bicaranya kayak serasa kalau di perbankan itu nasabah prioritas ya. Karena harus ada ini kan apa ruangan khususnya, Ya, lounge-nya yang nyaman gitu kan. Jadi buat sobat otomotif Banyumas, jangan takut datang ke core injection karena yang katanya mahal. Udah mending datang aja dulu. Terus cobain fasilitas yang ada. Nggak perlu dandan. Ngopi dulu aja bareng sama kita di core injection. Kita ngobrol masalah otomotif. Pak Oki juga awalnya seperti itu ya Pak? Betul. Jadi pertama sebelum saya masuk ini juga nggak langsung masuk Mas. Jadi saya udah review, lihat medsos, tanya-tanya, udah saya perbandingin gitu-gitu. Terus saya datang ke bengkel ya. Main dulu ya? Main dulu pertama. Ya langsung disuguhin kopi itu loh. Saya baru ngomong, saya nanya nggak apa-apa Pak, memang fasilitas. Oh ya udah gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke core injection karena sudah pasti pelayanannya mantap. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Oki. Saya minta satu kalimat untuk sobat otomotif Banyumas mengenai core injection. Aduh, satu kalimat ya. Ya. Biasanya kan satu kata nih. Satu kata, Nah, ini ya. satu kalimat. Kalau disebutin suruh satu kata satu kalimat kayaknya masih kurang nih Mas. Harusnya Karena paragraf. banyak banget. Puas banget karena yang pasti terima kasih buat Koadit atau Core Injection yang mana saya lebih bisa banyak sharing terkait dengan otomotif atau terkait dengan kendaraan pribadi saya. Jadi untuk warga Banyumas sekitarnya, mungkin khususnya Purwokerto sekitarnya, jangan pernah takut atau jangan mudah percaya dengan pelayanan yang mungkin sifatnya hanya murah atau ngakal, karena itu hanya menunda saja penyakit yang lama, hanya ditunda aja, tapi nanti bakal 2 kali biaya. Jadi istilahnya lebih baik kita ngejar kualitas ya. Kalau harga pasti mengikuti, tapi kalau udah bicara murah ya jangan tanya kualitas, pasti seperti itu kan. Makanya keren banget buat Core Injection. Sukses selalu, recommended pasti. Saya pasti untuk Google reviewnya pasti keren lah. Permintaannya Koadit Google reviewnya Pak. Oke, pasti kita kasih Google reviewnya karena memang secara overallnya sangat puas gitu Mas. Ya. Jadi sobat otomotif Banyumas, mungkin cukup sekian review kita dengan Pak Oki. Buat sobat otomotif Banyumas yang penasaran dengan bengkel Core Injection, kalian bisa DM aja atau WA ke nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Mungkin segitu aja. Terima kasih.